bagi seorang milenial. Yang simpelnya sih karakteristik milenial sih. Menurut saya Hmm, milenial itu harus jujur ya, jujur iya, benar. untuk mengutarakan pendapatnya di hadapan publik. Karena jujur itu sangat mahal harganya. Terus yang kedua itu menurut saya harus jadi pribadi yang pribadi diri sendiri. Jangan jadi kayak orang lain gitu. Misalkan Hmm. dia eh, sosok ngikutin siapa lah, siapa. Hmm. Halo guys, balik lagi di podcast saya. Malam ini ada dua teman saya nih guys, ada Muladi sama Ervira. Kali ini kita bakal ngebahas satu tema yang cukup penting sih di generasi milenial, yaitu pemimpin yang ideal di masa generasi milenial. Check that. What's up guys? Udah balik lagi nih sama teman-teman kita. Ada Muladi, Kalau ada Ervira. Halo. Di sini kita bakal ngebahas topik yang nggak berat-berat banget sih, nggak tentang politik, cuma tentang Wih, generasi-generasi apa tuh? kita aja. Gue mau Hmm. nanya nih, menurut kalian semua, apa sih generasi milenial itu? kalau dari gua sih generasi milenial ya. Generasi milenial itu kita sih orang yang lahir pada periode 1980 sampai tahun sekarang itu termasuk generasi milenial. Kalau menurut Elvira gimana? Kalau menurut gue sih generasi milenial itu generasi bisa dibilang true digital native, di mana generasi awal yang bersentuhan dengan teknologi. Generasi ini lahir ketika teknologi digital telah berkembang, bahkan tumbuh bersama dengan perkembangan teknologi. Jadi bisa diasumsikan mereka ini banyak mengkonsumsi berita, informasi dari media sosial yang menjadi referensi utama untuk memahami dunia. Wah, jadi generasi milenial itu tergan ketergantungan banget sama gadget ya, Ya, bisa dibilang gitu sih. Karena apa-apa kan sekarang ini serba gadget. Ini kalian digital. juga pada pakai gadget kan? Iya, pasti Iyalah, dong. pasti. Menurut kalian nih, seberapa penting sih fungsi generasi milenial pada saat ini? Fungsi untuk apa dulu? Ya, fungsi Iya. sebagai calon masa depan, kayak pemimpin gitu. Hmm. Kalau menurut saya sih eh, akan ada saatnya di mana eh, generasi milenial ini yang akan menggantikan si generasi yang pemimpin yang saat ini. Jadi regenerasi namanya. Eh, Kalau nggak ada generasi milenial saat ini, eh, mungkin nggak mungkin kepemimpinan di Indonesia atau di berbagai dunia tanpa generasi milenial nggak akan ada kemajuan gitu, akan stuck eh, pada masa-masa kepemimpinan itu nggak ada kemajuan gitu. Jadi Menurut sangat Elvira berfungsi. gimana? Menurut gue sih sama ya, sama dengan Muladi. Menurut gue kalau fungsi untuk generasi milenial untuk memimpin masa depan selanjutnya, gue sangat setuju. Karena kita ini hidup di masa yang berkembang. Jadi mungkin hal-hal yang nggak bisa atau belum terlaksana di masa lalu bisa diwujudkan di masa mendatang. Dan apa ya, kita juga bisa loh mimpin, gak usah untuk kedepannya, kita juga bisa memimpin untuk suatu kelompok dahulu deh, untuk kita menentukan. Pasti kan ada kan setiap kelompok, kayak lo pernah nggak sih main futsal? Pasti kan di situ ada kaptennya yang ngurusin. Ya, Kalau kalau misalnya dia nggak bisa ngurusin istilahnya anggotanya, mungkin dia harus belajar lagi untuk memimpin kedepannya. Jadi
Itu bagus sih menurut gue. Iya sih. Tapi pendapat kalian mengenai perilaku anak muda sekarang kan, kayak kalian tahu sendiri lah perilakunya, kayak ketergantungan gadget dan semuanya. Apakah itu bisa termasuk dengan dampak dari teknologi tersebut? Eh, Menurut saya sih sangat berdampak ya gadget itu. Apalagi sekarang kan generasi milenial pada memakai sosmed, Instagram, Twitter, Facebook, di mana informasi-informasi, contohnya deh yang simple, COVID-19 itu kan lagi hype-hype banget ya, dan pasti generasi milenial juga mengakses berita itu lewat sosmed. Nah, sosmed itu berarti dari gadget. Jadi menurut saya sih sangat sangat bergantung banget sama gadget untuk mengorek-ngorek informasi yang ada, berita-berita yang lagi viral. Menurut saya sih sangat milenial dan gadget sangat bergantungan. Menurut Ervira? Ya, mereka saling istilahnya mutualisme, saling menguntungkan. Jadi tergantung dari sisi kita pemakainya sih. Kalau misalnya kita memakainya dengan benar, dengan baik, kita bisa dapetin info-info yang baik, kita bisa sambil belajar tanpa batas, hanya dalam genggaman gitu. Kalau dulu kan kalau belajar tuh agak susah karena komunikasi juga susah. Kalau misalnya mau berkirim kabar, pasti kan harus surat-suratan dulu kan. Nah kalau sekarang kan gampang gitu. Jadi tergantung masing-masing personalnya untuk menggunakannya itu seperti apa. Dan untuk terlepas dari gadget itu mungkin agak susah ya untuk anak zaman sekarang atau anak milenial zaman sekarang, karena ibaratnya kayak gadget itu udah segalanya. Iya. Kan ada nih masalah tentang penyalahgunaan media sosial. Pandangan kalian tuh kayak gimana ya? Penyalahgunaan media sosial. Kan itu kan tentang dari banyak yang dari generasi milenial tuh penyalahgunaan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau tidak benar. Seperti menyebar berita hoax atau dan lain-lain. Oh, menurut saya sih untuk penyalahgunaan media sosial, mungkin generasi milenial ini harus punya andil ya, karena sebagian besar penyalahgunaan media sosial itu hoax berada di WhatsApp grup keluarga. Jadi Iya benar. kita sebagai Yang sering generasi di-share, iya. ya kita sebagai generasi milenial harus punya punya apa ya, ke kemauan untuk menegur yang suka, biasanya sih orang tua ya, Iya, yang menyebar. generasi sebelumnya ya, karena Ya, mereka karena terlalu nelan mentah-mentah gitu. ya orang-orang Indonesia kebanyakan nggak mau membaca. Jujur saya juga nggak mau membaca sih sebenarnya, nggak mau apa, sering ke clickbait sama judul. Misalkan apa bla 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 bla, udah sampai situ aja informasinya, nggak kegali lagi karena kita nggak ngeklik atau nggak membaca lebih dalam lagi. Oh, Jadi oke. gampang terkena hoax. Kalau Gitu. Ervira? Ya, dicari dulu kebenarannya. Sebelum melanjutkannya ke yang lain, itu dicari dulu kebenarannya. Karena istilahnya ya kita nggak mau menyesatkan orang lain gitu dengan berita-berita hoax, berita-berita bohongan yang yang bikin seteru lah, yang bikin masalah. Iya. Apalagi eh, pernah viral juga kan kalau COVID-19 itu cuman Konspirasi. konspirasi elit global. Oh iya itu. Kalau menurut saya sih ya, terlepas dari konspirasi, mendingan kita sebagai generasi milenial ikut aturan pemerintah aja, gak usah so Iya ide, benar. gak usah so ide kayak keluar rumah, eh, anti PSBB. Kita mending ikut aturan pemerintah aja, jalanin PSBB,
biar nggak ada orang yang kena COVID-19 lagi. Kasihan juga para perawat, ya kan, udah berjuang, eh, naruhin nyawa, tapi kita malah main-main sama nyawa. Itu sih. Iya. Nanti kita udah ngebahas yang tentang penyalahgunaan media sosial, tentang ini, tentang itulah dan macam-macam. Kan kita bahas tentang pemimpin nih. Menurut kalian tuh pemimpin itu apa sih? Pemimpin itu menurut saya sih alpha yang Hmm? yang ngelit suatu grup untuk ini grup arahnya mau kemana sih, ini tujuannya mau apa sih, visinya mau apa sih. Nah, itu kita harus butuh satu orang yang kayak begitu, itu namanya pemimpin. Kalau apa, kalau menurut Evira, pemimpin itu apa? Kalau menurut saya sih ya, kepemimpinan itu em, eh, apa ya, cara seseorang mempengaruhi, cara seseorang berpemimpin, pemimpin yang mempengaruhi perilaku, istilahnya perilaku bawahannya, agar mau bekerja sama dan secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Eh, Kayak kerja kelompok, pasti kan ada disuruh pilih istilahnya ketua. Nah, di kedua itu Ya, kan dia pemimpinnya. Gimana ketua itu bisa ngatur anggotanya, istilahnya bawahannya, biar bisa ikut dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh pemimpin. ya, kurang lebih seperti itu sih. Ya. Seberapa besar sih peran generasi milenial untuk menjadi seorang pemimpin itu? Seberapa besar bisa dibilang sangat besar ya. Karena menurut saya generasi milenial itu bisa dibilang lebih lebih berkembang, Ya. ketimbang eh, orang-orang yang lalu, atau bisa dibilang generasi tua saat ini. Kenapa bisa dibilang lebih berkembang? Karena eh, gimana ya, kita udah generasi milenial itu kan adalah kita itu udah Hmm. eh, lebih banyak belajar lah istilahnya, lebih banyak belajar, wawasan kita lebih luas, dan mungkin eh, sudah saatnya regenerasi kepemimpinan sih. Jadi menurut saya generasi milenial itu sangat berdampak untuk kepemimpinan masa depan gitu. Kalau Elvira, kayak gimana nih? Eh, Sangat besar ya pengaruhnya, karena bisa dibilang kita ini next generation untuk selanjutnya, di Iya, mana kita akan merasakan transisi antara generasi sebelumnya dan generasi kita saat ini. Jadi peran kita untuk masa depan itu sebenarnya sangat sangat penting. Jadi bisa kalau misalnya ini bisa lah dari sekarang, kalau misalnya emang berniat jadi seorang pemimpin ya bisa dilatih dari sekarang. Tapi kan banyak tuh yang mikir, wah generasi milenial belum punya pengalaman, belum punya jam terbang istilahnya lah. Menurut kalian tuh gimana? eh, menurut saya sih pengalaman bisa dicari ya, bisa dicari Benar. seperti kegiatan-kegiatan, contohnya organisasi di sekolah, organisasi di kampus, itu menurut saya sudah punya pengalaman tentang kepemimpinan, tentang caranya bersosial, berorganisasi, gitu sih. So, menurut Elvira, Uh, Kalau menurut gue gini ya, kita ini sering banget dikatakan out of the box. Jadi lebih banyak dari kita itu yang kreatif, inovatif, ya kan, dan pastinya nggak gaptek gitu. Jadi walaupun kita nggak punya pengalaman, kita bisa nyari pengalaman lain, walaupun nggak berupa kayak lo langsung jadi pemimpin gitu kan, enggak.
Jadi lo jadi anggota itu juga kan sebuah pengalaman. Jadi pengalaman tuh bisa didapat di mana aja. Kan sebagai generasi milenial nih kalian nih, bisa nggak ngasih trik-trik lah atau tips bagaimana cara generasi milenial menjadi seorang pemimpin yang baik? Kan pernah ngerasa puas. Kalau misalnya lo mencoba sesuatu jangan pernah ngerasa puas, harus coba lagi ya kan. Terus juga apa ya? Karena banyak banget dari kaum milenial yang kalau misalnya dia udah down, dia tuh kayak ngerasa ya udah dirinya udah nggak berguna. Padahal dia masih bisa, harus terus grow up lagi, harus terus lanjut lagi, harus coba berusaha lagi ya kan. Kayak kalau misalnya belum didapat, ya harus berusaha mencari lagi. Jadi dan keberanian sih menurut gue kalau lo mau coba menjadi seorang pemimpin. Kalau Oke. menurut Muladi, Kalau menurut saya sih kepemimpinan ya bagi seorang milenial. Yang simpelnya sih karakteristik milenial sih. Menurut saya milenial itu harus jujur ya, jujur Iya, benar. untuk mengutarakan pendapatnya di hadapan publik. Karena jujur itu sangat mahal harganya. Terus yang kedua itu menurut saya harus jadi pribadi yang pribadi diri sendiri. Jangan jadi kayak orang lain gitu. Misalkan dia sosok ngikutin siapa lah, jadi diri sendiri aja udah cukup. jangan plagiat. Iya, itu dia, jangan plagiat. Udah gitu harus rasa ingin tahunya tinggi. Iya, Jadi dia selalu haus akan mencari suatu iya, hal gitu sih. Kalau ada masalah pasti eh, si milenial ini gampang lah nyelesainnya. Habis itu iya, eh, yang terakhir dari katanya juga pemimpin ya, kepemimpinan. Dia harus punya jiwa pemimpin, jiwa leader, lead lead anggotanya untuk mau eh, kemana, lead eh, masyarakatnya itu ke arah mana. Satu kata untuk kaum milenial saat ini. Kalau menurut gue sih inovatif ya. Namun, Kalau menurut saya sih generasi milenial itu satu kata ya, yoi. eh, inspiratif. Kalau kira, kreatif. oh guys, dapat nggak ilmu dari teman-teman saya? Jadi pemimpin itu Oke. jangan terlalu ambisius. Bis boleh ambis, tapi ada batasnya. Terus jangan cepat puas. Yo. Yang penting jujur, karena jujur itu mahal. Bener nggak, Mul? Yoi. Terus harus mendengarkan apa yang dikata anak buahnya. Itu sih, sebenarnya nggak susah jadi pemimpin, hanya menjaga amanahnya yang sulit. Ya, Iya benar. Oke guys, cukup sekian dari podcast malam ini. Gue mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman gue, ada Muladi Aprianto, kasih ya Mul, makasih ada juga ya. Emma Ervira, kasih Ervira. Oke ya. Bisa. Thank you.